nama saya Siti Salma, tadi sudah diperkenalkan sama Pak Didik. Dan saya lebih banyak meneliti tentang lebah, dan khususnya itu adalah lebah tak bersengat, yang tadi sudah disebut oleh teman-teman dari Ketambe. Itu kalau di Jawa kelancang namanya, kalau di Aceh itu linot. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini sedikit saya perkenalkan tentang stingless beast atau lebah tak bersengat di Sumatera. Jadi pada kesempatan ini saya fokus saja kepada lebah tak bersengat atau stingless beast. Sedikit untuk teman-teman pemula, kita lihat di sini bahwa lebah tak bersengat itu juga termasuk kepada Apidae atau lebah, dan dia merupakan famili tribe daripada Meliponidae. Jadi di Indonesia dia mempunyai bermacam-macam nama. Kalau di Sumatera Barat itu disebut dengan galo-galo, kalau di Aceh itu linot. Jadi saya barusan aja juga sebelumnya tahun 2018 sudah ke Aceh Timur membina komunitas linot. Jadi kalau kita lihat lebah tak bersengat ini paling banyak itu adalah di Amerika Selatan. Ada 183 jenis, Afrika 32 jenis, Australia dan New Guinea, kemudian Kepulauan Salomon itu 20 jenis, Asia 42 jenis. Ini sebelumnya, sekarang sudah bertambah. Kemudian untuk Asia Tenggara itu ada 41 jenis, dan terakhir untuk Indonesia itu saja kita sudah punya 46 jenis. Jadi ini kita lihat yang di Asia Tenggara, ini pada tahun 1939 kita lihat bahwa yang paling banyak itu di Kalimantan, ada 31, Sumatera 18, Jawa 9, Malaysia 29, dan jumlah ini semakin bertambah akhir-akhir ini. Untuk di Sumatera, awalnya kita mengelompokkan itu di Indonesia dia lebih dikenal dengan Trigona. Karena memang sampai tahun 1990 itu Sakagami dan termasuk saya juga dalam buku kita mengelompokkan menjadi dua, Hippotrigona dan Trigona. Di sini bisa dilihat jenis yang kita temukan itu untuk Sumatera. Jadi Sumatera di sini ada dua, ada yang SC, ada yang SN. SC itu yang dipublikasikan oleh Squart, dan SN ini yang kita publikasikan pada tahun 1990. Jadi kita mendapatkan di sini untuk Sumatera itu waktu Squart itu masih 14 jenis, sedangkan pada penelitian kita itu ditemukan ada 23 jenis, dan total semuanya dengan penemuan Squart dan penemuan terakhir itu ada 24 jenis. Jadi itu untuk Sumatera. Kita bisa lihat di tabel ini, kita bandingkan dengan Burma, Thailand, Malaysia. Jadi kalau kita lihat di sini, Malaysia dan Kalimantan itu hampir sama jumlah jenis yang ditemukan. Jadi ada 29. Kemudian terjadi perubahan, yaitu pada tahun 2017 bahwa yang sebelumnya dikatakan semuanya genus Trigona, kemudian punya subspesies, ada beberapa subspesies,
Selanjutnya pada 2017 ini dirubah oleh Ramundsen. Kita lihat di sini genusnya itu ada 10 genus, menjadi 10 genus, dan ada beberapa genus, subgenus. Jadi ada beberapa subgenus. Jadi di tabel ini bisa kita lihat jumlah spesies yang ada di Indonesia itu totalnya ada 46 jenis. Ini kalau kita lihat di Indonesia, untuk Sumatera sekarang ada 26 spesies, ya, dan paling banyak itu adalah di Kalimantan 39 spesies. Dan paling sedikit itu di Irian Jaya 3 spesies. Ini sedikit gambaran mengenai nama, ya. Kalau di Riau dan Riau, kemudian Sumatera Timur, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan itu biasa menyebut dengan kelulut. Kalau di Sumatera Barat dan Riau ada yang menyebut dengan galo-galo. Kalau di Jawa Klanceng atau lanceng, di Sunda tuwel, di Sulawesi emu, di Aceh itu linot. Jadi bagi bapak-bapak yang di Aceh itu sudah lebih mengenal namanya di sana adalah linot. Kemudian di Bali ada kele-kele atau kelo-kelo. Namanya ini masih banyak lagi, berbeda dari satu pulau dengan pulau lainnya. Ini yang ditemukan di Sumatera, jadi ini khusus yang ditemukan di Sumatera itu ada 26 spesies. Jadi tadi Bapak dari Ketambe mengatakan ada yang besar, ada yang sayapnya putih, ada yang kecil. Jadi tadi ada yang sayapnya putih, itu kemungkinan ada 2, apicalis atau colina. Kemudian di sini saya berikan ada bintang, yang bintang 3 ini sudah dibudidaya. Jadi kita lihat di sini yang bintang 3, Deniotrigona thoracea, ini paling banyak di Sumatera, Heterotrigona itama juga, kemudian Tetragonula fuscobalteata, Leviset, diikuti nanti oleh Fimbriata, Canifrons, Minangkabau, Testarsis, dan ada apicalis, dan beberapa daerah di Sumatera itu sudah juga banyak membudidayakan Sunda Trigona mori yang di sarang semut. Ini saya gambarkan sedikit mengenai spesies yang dibudidayakan. Kalau di Sumatera, Jawa, Kalimantan itu itama. Jawa ada itama. Kemudian Fimbriata itu hanya ada di Sumatera dan Kalimantan. Thoracea Sumatera dan Kalimantan. Lepidotrigona, ya beberapa jenis, ini ada sekitar 5 atau 6 jenis di Sumatera dan Kalimantan. Canifron itu Sumatera dan Kalimantan. Kemudian di sini saya memang mencantumkan, jadi saya beri tanda merah di sini, Tetragonula biroi sebetulnya itu tidak ada di Sumatera. Dan sekarang ini masih diragukan apakah dia termasuk sapien. Ini bisa kita apakan nanti bersama Pak Kahono dan Ibu Rika. Biroi ini sudah tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Nah, sedangkan yang merah-merah ini berarti kalau Sulawesi itu dikatakan memang ada di sana, Maluku juga, Papua juga. Boleh dikatakan walaupun ini masih diragukan jenisnya. Kemudian Clipiaris itu hanya ada di Maluku, Bali. Fuscobalteata ini seluruh kepulauan di Indonesia ada. Kemudian untuk dress carry itu hanya ada di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Leviset
sampai ke Maluku dan Bali. Dan kemarin ini belum tercenteng saya di sini, itu di Sulawesi katanya ditemukan. Dan Minangkabau ini sebetulnya adanya dulu di Sumatera dan sebetulnya ada di Kalimantan. Ini kita perlu informasi lebih lanjut lagi, apakah juga sudah ditemukan di kepulauan lainnya. Untuk sapian itu Sulawesi, Bali, dan Papua. Testai tarsis atau kelulut matahari ini ada di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian tadi ada yang menyebutnya sayapnya ujungnya putih, itu apicalis, itu di Jawa. Ini masih kita ragukan apakah ini didatangkan dari pulau lain atau memang asli. Dan ilhami, jadi ada 17 yang sudah dibudidayakan. Di sini saya perlihatkan gambaran, ya, ini beberapa khusus ini umumnya ditemukan di Sumatera, kemungkinan ini ditemukan di Ketambe, ya. Ini Thoracea, ini yang paling banyak. Jadi kita lihat dari bentuk morfologinya dan bentuk corong, jadi tempat masuknya. Ini juga, jadi ini bentuk sel ramannya. Yang sebelah bawah ini bentuk sel ramannya, jadi bentuk telurnya jadi ada bermacam-macam, ada yang mengelompok, ada yang berbentuk sisiran. Ini ada beberapa perbedaan bentuk ratu, pekerja, dan jantan dari Thoracea. Jadi ini kebetulan ada yang bisa difoto. Jadi di sini kita lihat ini ada ratunya, ada jantan, ada pekerja. Jadi untuk pemula barangkali harus bisa membedakan mana yang pekerja, mana yang jantan, mana yang ratu. Dan untuk ratu ini sangat penting karena dia merupakan serangga sosial. Kalau kita memindahkan, kalau tidak ada ratunya berarti koloninya tidak bisa berkembang. Ini yang Itama, ini yang paling banyak juga dipelihara, menghasilkan madunya juga banyak. Jadi kita lihat, kita harus memperhatikan panjang tubuh, kemudian warna, dan bisa juga kita melihat bentuk daripada gerbangnya. Ini bentuk koloni dari Itama, Heterotigona Itama, bentuk sel ramannya dan bahagian corong. Nah, ini kita bisa bedakan bentuk dari ratu Thoracea dan ratu Itama. Ini tadi yang Fimbriata, ini ukurannya cukup besar, tapi ini agak sulit dipelihara. Kalau di hutan alami kemungkinan ini bisa ditemukan. Kemudian Lepidotrigona terminata. Lepidotrigona ini sangat banyak jenisnya dan biasanya dia juga sering ditemukan berasosiasi dengan lebah Apis cerana. Jadi dia sering mencerobos, sering juga membentuk koloninya bersama-sama dengan Apis cerana. Nah, ini juga Lepidotrigona, nitidiventris dan ventralis. Ini bentuk corong. Ini saya bergambarkan juga dari biroi karena ini kelihatannya yang agak ditrans disebut-sebut di Indonesia, ya. Karena awalnya ini memang dia sangat banyak menghasilkan propolis dan juga madunya. Jadi di Bogor Pak Mahani dia pelihara ini. Ini Fusco bateata. Ini merupakan dinot kecil, ya. Penyebarannya hampir di seluruh Indonesia.
tetapi madunya sedikit. Tetapi dari hasil beberapa testimoni dapat mengobat berbagai penyakit, katanya bisa juga penyakit kanker dan lain sebagainya. Rasa madunya ini lebih manis. Gambar yang di sebelah ini memperlihatkan koloni yang ditemukan pada batok kelapa. Jadi di daerah Sijunjung itu ada satu desa di mana dia memberdayakan masyarakat, terutama ibu-ibu perempuan, dengan menggantungkan batok-batok kelapa di pekarangan dan nanti akan terisi oleh Fusco Bateata ini. Ini bisa merupakan pendapatan tambahan bagi ibu-ibu di desa tersebut. Ini dress carry, ini juga di Jawa ada. Jadi kita lihat di sini dia untuk Tetragonula ini memang agak sulit kita membedakannya. Dan bentuk koloninya kita lihat di sini gabungan antara klaster, berkelompok, dan kom atau sisiran. Ini Levisep. Ini yang paling banyak ditemukan dan variasinya sangat banyak sekali. Ini yang Tetragonula Minangkabau di Sumatera Barat umumnya banyak ditemukan di bambu-bambu, dan juga ternyata ini yang sudah dilaporkan oleh para peternak. Ya, kita punya grup itu, grup linot, grup galo-galo, grup kelulut. Ini juga sudah ditemukan di beberapa tempat di Sumatera. Jadi ada di Lampung melaporkan, ada juga di Riau. Kemudian juga ada yang dari Aceh Timur kemarin juga mengatakan ada ditemukan di sana. Jadi ini bentuk sarangnya di dalam sarang bambu. Ini yang kemungkinan besar ini ditemukan di hutan lindung atau di hutan primer, itu adalah repeni. Jadi kita kemarin sebelumnya kita menemukan memang di hutan primer, dan juga saya ketemukan kemarin di kampus Universitas Andalas yang dulu itu asalnya memang merupakan batasan antara hutan primer dan hutan sekunder. Jadi ciri khas dari repeni ini, dia mirip, ukurannya tidak berapa beda dengan Itama, dan corongnya itu kelihatan cantik sekali ya. Ini bentuk corongnya. Ini sapien yang ditemukan, yang masih kita ragukan ini dengan perlu kita penelitian lebih lanjut dengan Birowi, ini tidak ditemukan di Sumatera. Ini yang ditemukan lagi itu Testais tarsis atau disebut dengan kelulut matahari. Jadi kita sering ragu dengan repeni, jadi beda bentuk corongnya repeni, dan ukuran Testais tarsis ini lebih kecil daripada repeni. Nah, ini tadi Bapak ada yang mengatakan sayap belakangnya itu putih, ini apicalis. Jadi sayap putih itu ada dua, ada yang Collina, tapi bukan termasuk genus Tetrigona, itu Tetragonula Collina. Ya. Sayapnya juga putih, tapi ukurannya lebih kecil. Dan corongnya itu berbeda dengan satu lagi, ini Binghami. Mirip ya, Binghami dengan apicalis itu mirip, tapi bentuk corongnya berbeda. Di sini kita lihat ya, ini bentuk corongnya ada ujung pangkalnya itu agak runcing. Kalau yang Binghami itu seperti kuping. Ini yang unik yaitu Sunda Trigona mori. Dia berada di sarang semut, ya, dia berada di sarang semut. Ini juga sering ditemukan di biasanya dia lebih banyak ditemukan kalau di hutan primer, agak jarang dia ditemukan.
dan dia lebih menyukai dataran rendah. Bentuk selnya ini bentuk sisiran juga, dan ukurannya hampir sebesar Leviceps. Jadi perbedaannya itu kita harus memperhatikan morfologi daripada tubuhnya. Jadi yang sebelah kiri ini sarang semut, tempat dia membuat koloninya, dan ini bentuk koloni yang sudah kita buka. Ini insisa, ini Sulawesi, khusus Sulawesi, yang kalau tidak salah ini yang pertama kali dibudidayakan ini adalah insisa ini di daerah Luwu, Sulawesi. Itu barangkali sedikit pengenalan mengenai stingless bees, lebah tak bersengat di Sumatera. Saya memang mengkhususkan hanya untuk lebah tak bersengat, walaupun di Sumatera itu masih ditemukan lebah-lebah apis. Jadi ada apis dorsata, lebah sialang, ada apis andreniformis, ada apis serrana. Kemudian juga pernah dilaporkan apis Coscodicophy, tapi sekali saja dulu ditemukan, sampai sekarang itu kita belum pernah menemukannya lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.